Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni, the one and only yang akan kembali merangkum sebuah film romantis. Film ini mengisahkan tentang Ashley, seorang fashion designer, dan juga Karim, sang manajer perusahaan periklanan. Keduanya ini adalah sosok ambisius yang selalu menganggap mengetahui segala hal tentang cinta. Selain itu, mereka juga mengaku bisa dengan mudah menaklukkan hati seseorang. Hingga di suatu waktu, mereka pun ditantang untuk menaklukkan satu sama lain. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka bisa langsung skip videonya. Namun bagi yang suka langsung saja like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Wanita cantik dan stylish ini bernama Ashley. Selain bekerja sebagai kepala desainer di salah satu perusahaan fashion, Ashley juga adalah blogger yang selalu memuat artikel tentang tips-tips dalam menjalani hubungan percintaan. Namun di setiap postingannya, si Ashley ini terkesan menyudutkan lelaki yang dianggap sebagai sosok egois dan hanya mementingkan kesenangan semata. Sebagai wanita independen, Ashley ini dibekali tingkat kepercayaan diri tinggi dan juga sangat inovatif. Hal itu dibuktikan saat Ashley mempresentasikan desain pakaiannya yang mampu memukau dewan direksi. Tak jauh beda dengan Ashley, di sebuah perusahaan periklanan, nampak seorang eksekutif manajer yang juga sedang mempresentasikan sebuah proyek. Dan dengan ide-idenya yang sangat brilian, sang manajer pun berhasil memenangkan proyek iklan tersebut. Dan ia bernama Karim. Di sela-sela makan siang, Ashley tiba-tiba mengomeli salah satu temannya yang bernama Hande. Jadi sebelumnya si Hande ini telah di-ghosting oleh seorang lelaki dan terjebak cinta satu malam. Bahkan hingga saat ini, Hande belum bisa move on dan masih mencoba menghubungi lelaki itu. Karena kebucinan Hande itulah Ashley pun menjadi semakin kesal. Seharusnya Hande bisa lebih waspada. Karena sifat lelaki pada umumnya dipenuhi dengan gombalan dan suka habis manis sepah dibuang. Bah, le gars, il va ressentir une telle pression. Non, je te dis simplement pourquoi il a fait ça comme tant d'autres. C'est dans leur nature d'être prévisible, médiocre. Malamnya Ashley pun menyempatkan waktu untuk membagikan beberapa tips tentang bagaimana menaklukkan lelaki. Namun tak lama kemudian, muncul pesan sinis dari salah satu pengikutnya yang menganggap jika strategi Ashley itu hanyalah sebuah omong kosong. Oleh sebab itulah, Ashley pun memutuskan untuk melakukan sebuah pembuktian, di mana Ashley akan mencari seorang lelaki dan membuatnya jatuh cinta dengan strategi yang ia miliki. Bahkan Ashley juga janji akan membagikan setiap kejadian yang dialami di website miliknya. Esoknya Karim mengajukan protes pada pimpinannya yang bernama Jajang. Karim di situ kesal karena salah satu proyek iklan yang telah lama ia kerjakan kini malah diserahkan pada temannya yang bernama Tuna. Ternyata Jajang sengaja melakukannya agar Karim bisa fokus dengan proyek iklan chatnya. Mengingat proyek iklan itu hampir saja gagal akibat kesombongan dan sikap Karim yang sangat overconfidence. Meski Karim terus saja mendebat, namun Jajang tak peduli dan tetap kukuh dengan keputusannya. Tak puas dengan hal itu, Karim pun bergegas mendatangi Tuna di ruangannya. Namun setiba di sana, Karim malah mendapati Tuna yang sedang dalam kondisi menyedihkan. Dadang yang kebetulan ada di sana lantas menjelaskan bahwa si Tuna ini sedang patah hati akibat dicampakkan oleh wanita yang baru semalam dikenalnya. Sontak Karim pun langsung mengomeli Tuna. Sebagai lelaki seharusnya Tuna bisa mendominasi wanita, bukannya dicampakkan oleh wanita. Namun Tuna malah menganggap jika Karim tak bisa memahami perasaannya. Lagian selama ini Karim juga dikenal sebagai lelaki playboy yang tak mengenal apa artinya cinta. Merasa disepelekan, Karim pun menegaskan bahwa dirinya sangat memahami pola pikir wanita. Bahkan baginya menaklukkan wanita itu sangatlah mudah, semudah ia membalikan telapak tangan. Tuna yang tak percaya lantas menantang Karim untuk membuktikan ucapannya itu. Dan Karim pun langsung setuju. Namun dengan kesepakatan, jika ia berhasil membuktikannya, maka Tuna harus mengembalikan proyek iklannya. Sama halnya dengan Karim, Ashley juga selalu menganggap jika dirinya mampu dengan mudah menaklukkan para lelaki. Di hadapan teman-temannya yaitu Hande, Ezgi, dan Chansu, Ashley juga bilang bahwa nanti malam ia akan membuktikan semua ucapannya itu. Les hommes ont du mal à les comprendre, les femmes les accusent injustement d'être des gros cons.
Di sela-sela aktivitas bersama Tuna dan Dadang, Karim selalu menjelaskan tiap detail dan strategi untuk menaklukkan wanita. Di mata Karim, wanita itu memiliki pola pikir yang sangat rumit namun selalu ingin dimengerti. Itulah sebabnya kebanyakan wanita menyukai tipikal lelaki bodoh dan juga kaya. Ya tentu tujuannya agar mereka bisa mendominasi dan melakukan apapun yang mereka mau. Sedangkan pemahaman lelaki di mata Ashley adalah sosok yang menyukai tantangan dan juga dipenuhi nafsu. Jadi untuk bisa memikat lelaki, Ashley akan berpenampilan seelegan mungkin dan bersikap sedikit jaim. Il faut qu'on referme notre piège autour d'une cible. Malamnya Ashley dan Karim pun memulai misinya ditemani dengan sahabat mereka masing-masing. Namun tak disangka, selain pergi ke tempat pesta yang sama, Ashley dan Karim juga saling menargetkan satu sama lain. Awalnya Ashley pede jika Karimlah yang akan mendatanginya terlebih dahulu. Namun karena tak ada respon sama sekali, Ashley pun akhirnya berinisiatif untuk tebar pesona di hadapan Karim. Dan siasatnya pun akhirnya berjalan dengan mulus. J'adore les femmes qui ont de l'humour. Et mon cœur. Setelah saling kenalan, Karim lalu mengajak Ashley untuk gabung dengan Tuna dan juga Dadang. Namun setelah sedikit basa-basi, Ashley memutuskan untuk pamit dan kembali gabung dengan Chansu dan juga Ezgi. Tentu saja hal itu adalah bagian dari siasat Ashley guna bisa membuat Karim penasaran. Tak tinggal diam, Karim pun memutuskan untuk kembali mendatangi Ashley. Awalnya Ashley menyangka jika Karim telah masuk ke dalam jebakannya. Namun nyatanya, Karim hanya ingin mengantarkan minuman Ashley yang tertinggal di meja. Karena keduanya sama-sama saling jaim, Ashley pun kemudian membujuk Chansu untuk mendekati Tuna. Namun tak disangka, Karim juga telah membujuk Tuna untuk mendekati Chansu. Jadi dengan bermodalkan kedekatan Chansu dan Tuna, maka Ashley dan Karim akan kembali bertemu dan bisa menjalankan siasat selanjutnya. Grâce à toi, Kensu. Il s'est fait un nom dans le domaine de la pub. Son truc. Autant dire qu'elle est pas hyper. Esoknya Karim dan Ashley pun mulai menggali info tentang status, hobi, dan setiap aktivitas yang biasa dilakukan oleh targetnya masing-masing. Bahkan mereka juga sudah saling menyusun siasat untuk bisa kembali bertemu nanti malam. Namun di tengah antusiasme yang ada, Ashley dan Karim malah ditugaskan oleh bosnya masing-masing untuk menemui salah satu kliennya. Dan hal itu membuat Ashley dan Karim sangat-sangat kecewa. Ça va, je sais. Artiste, talentueux. Tak disangka nyatanya Karim dan Ashley ini ditugaskan untuk mendatangi klien yang sama di sebuah galeri seni. Dan kliennya itu bernama Cecep. Layaknya definisi cinta yang tak bisa dilihat namun bisa dirasakan, begitu pula yang terjadi pada Ashley dan juga Karim, di mana keduanya seakan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seusai mendengarkan pidato sambutan dari Cecep, Karim diminta bosnya untuk menyapa salah satu pengusaha wanita bernama Kokom. Di tengah perbincangannya dengan Kokom, Karim tiba-tiba dibuat panik oleh kemunculan gadis cantik bernama Meltem. Namun entah apa yang menyebabkan Karim sangat ketakutan. Namun yang pasti, saking paniknya Karim sampai-sampai menabrak Ashley yang hendak menyapa Kokom. Bien descendre, il faut absolument que je m'en aille. Il nous laisse deux options du coup, soit vous descendez. Secara kebetulan Ashley dan Karim pun akhirnya kembali dipertemukan. Karena tak ingin berbagi taksi yang sama, keduanya sempat terlibat sedikit perdebatan. Namun melihat kondisi cuaca yang sedang hujan lebat, keduanya pun akhirnya saling mengalah. Guna menjalankan siasatnya, Karim kemudian mengajak Ashley makan malam di sebuah restoran mewah dan Ashley pun langsung menyetujuinya. C'est ultra cliché. Melihat keindahan restoran dan juga setiap pelayan yang mengenali Karim, Ashley pun to the point bilang jika tempat itu pastinya biasa dijadikan Karim sebagai tempat menaklukkan wanita. Karim pun mencoba tetap tenang dan fokus pada siasat selanjutnya, yaitu membuat nuansa makan malam romantis dengan iringan pemain biola. Namun bukannya terpukau, si Ashley ini malah tertawa dan mengatakan jika siasat Karim itu sangatlah klise dan mudah ditebak. Bahkan Ashley juga tahu kalau si pemain biola pastinya telah mengenal dan memahami kebiasaan Karim. Alhasil, Karim pun hanya bisa terdiam menahan rasa malu yang ada. Ouais, c'est bizarre. Encore des filles qui tombent dans le panneau avec ces trucs. Selesai makan malam, Karim kemudian mengantar Ashley pulang dengan menggunakan taksi.
Dan kali ini giliran Ashley lah yang menjalankan siasatnya. Jadi sebelum turun dari taksi, si Ashley sengaja meninggalkan selendangnya. Dengan tujuan nantinya Karim lah yang akan mengembalikan selendang itu padanya. Namun tanpa Ashley sadari, nampaknya Karim ini telah mengetahui maksud dari siasatnya itu. Sesuai dengan janji Ashley sebelumnya, esok pagi Ashley pun mulai membagikan setiap kejadian dan pengalamannya dalam misi penaklukan Karim. Yang mana di artikelnya Ashley mendefinisikan Karim sebagai sosok lelaki sombong dan playboy yang selalu menjebak para gadis dengan kemewahan. Sedangkan di sisi lain Karim pun membagikan pengalamannya pada Dadang dan Tuna. Sama halnya dengan Ashley, Karim juga mendefinisikan Ashley sebagai wanita angkuh, rumit, dan juga sok cantik. Setelah menceritakan semua siasatnya pada Chansu dan juga SG, Ashley sangat yakin bahwa sebentar lagi Karim pasti datang untuk mengembalikan selendangnya. Hingga tiba-tiba suara bel pun berbunyi. Menyangka jika itu adalah Karim, Ashley langsung memasang sikap jaim dan bersiap dengan siasat selanjutnya. Namun nyatanya yang datang adalah Kang Paket yang diutus oleh Karim. Di sisi lain Dadang dan Tuna nampak bingung dengan keputusan Karim yang tak mau mengembalikan selendang itu secara langsung. Namun Karim bilang hal itu ia lakukan agar Ashley semakin penasaran dan tak menganggapnya sebagai lelaki murahan. Selain itu, sebentar lagi Ashley pasti akan meneleponnya. Namun ternyata di sisi lain Ashley pun mengharapkan hal yang sama. Hingga mereka pun akhirnya saling menunggu telepon satu sama lain. Il a raison, tu devrais peut-être l'appeler plutôt que de rester là assis. Impossible d'inverser le rapport de force. Setelah semalaman saling menunggu, esoknya baik Karim maupun Ashley nampak senang saat mendengar bunyi panggilan masuk di handphonenya. Namun nyatanya itu adalah panggilan tugas dari bos mereka masing-masing yang secara kebetulan menugaskan keduanya untuk pergi ke Kapadokia. Tak disangka Ashley dan Karim kembali dipertemukan di pesawat yang sama, bahkan tempat duduknya pun bersebelahan. Apakah ini sebuah kebetulan atau semestalah yang mulai menuntun keduanya untuk selalu bersama? Ashley kemudian mulai menuliskan pertemuannya dengan Karim dengan anggapan jika Karimlah yang sengaja mengikutinya. Sedangkan Karim tak henti-hentinya tersenyum karena ia juga menganggap jika Ashley lah yang sengaja mengikutinya. Ashley dan Karim kemudian terlibat perdebatan di mana keduanya mulai saling menuding satu sama lain bahwa pertemuan itu memang sebuah kesengajaan. Dengan tegas Ashley pun langsung membantahnya. Lagi pula untuk apa mengemis cinta pada seorang lelaki? Apalagi lelaki itu adalah lelaki sombong seperti Karim. En tout cas, ce type a bien de la chance. Eh ben, vous êtes un comique. Setibanya di Kapadokia, Ashley dan Karim akhirnya menyadari jika pertemuan mereka memang terjadi secara kebetulan. Di mana klien yang akan mereka temui adalah klien yang sama, yaitu Cecep, seorang pemilik perusahaan wine yang sebelumnya mereka temui di galeri seni. Berbeda dengan Ashley yang mendapat sambutan hangat dari Cecep, si Karim ini malah dicuekin seakan Cecep tak membutuhkan kedatangannya. Di dalam kamar, Ashley dan Karim kemudian mulai menyusun siasat mereka masing-masing. Sambil menuliskan pengalamannya di blog, Ashley juga telah menemukan taktik jitu untuk bisa membuat Karim bertekuk lutut. Karena pada dasarnya lelaki itu memiliki insting untuk bersaing, jadi nantinya Ashley akan memanfaatkan Cecep sebagai alat untuk membuat Karim cemburu. Dengan begitu Karim pastinya akan semakin tergila-gila padanya. Malamnya Ashley kembali disambut hangat oleh Cecep dan mengajaknya untuk melihat-lihat koleksi wine miliknya. Sedangkan Karim lagi-lagi dicuekin. Tak lama kemudian Karim dibuat kaget dengan kedatangan Meltem yang ternyata si Meltem ini adalah anak kandungnya Cecep. Selain itu, Meltem jugalah yang meminta Cecep untuk mengundang Karim. Di sela-sela makan malam, sekilas terlihat bahwa Meltem dan ayahnya ini memiliki sebuah kemiripan, yaitu sama-sama agresif dan juga mata keranjang. Selesai makan malam, Karim dan Ashley kembali ke kamarnya masing-masing. Karim di situ nampak pede jika Ashley pasti akan datang untuk mengajaknya bercumbu. Hingga tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Karim tentunya menduga jika itu adalah Ashley, namun ternyata wanita itu adalah Meltem. Tanpa basa-basi Meltem langsung mengajak Karim untuk main kuda-kudaan. Jadi ternyata dulu Karim dan Meltem ini pernah terjebak cinta satu malam. Sebenarnya Karim sangat ingin mengusir Meltem. Namun karena Meltem adalah anak dari kliennya,
Karim pun jadi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Untung saja Karim menemukan ide untuk bisa lolos dari Meltem, yaitu Karim beralasan bahwa Johnny-nya sudah tak lagi berfungsi akibat sebuah kecelakaan. Jadi Meltem pun akhirnya merasa iba dan hanya meminta Karim untuk tidur di pangkuannya. Esok malam, Karim akhirnya memanfaatkan Meltem sebagai senjata untuk membuat Ashley cemburu. Begitu juga dengan Ashley yang memanfaatkan Cecep sebagai senjatanya. Awalnya Karim nampak pede jika Ashley pasti akan gelisah dan langsung mendatanginya. Namun melihat sikap Cecep yang mulai berlebihan, Karimlah yang malah mendatangi Ashley. Guna bisa terbebas dari Cecep dan juga Meltem, Karim sengaja mengajak mereka minum-minum hingga berhasil membuat keduanya mabuk. Setelah itu, Karim pun bergegas mengajak Ashley pergi ke suatu tempat. Setibanya di sebuah pemukiman, Ashley lagi-lagi seuzon jika Karim sedang merencanakan sesuatu untuk membuatnya terkesan. Ashley juga menuduh jika Karim pastinya biasa membawa para wanita ke tempat itu. Namun tak lama kemudian, seorang lelaki bernama Ujang tiba-tiba muncul yang ternyata si Ujang ini adalah pamannya Karim. Ravie de vous rencontrer. Du coup, j'ai pensé que vous n'étiez pas Je suis ensemble. désolée, ça vous va? Setelah saling kenalan, Ujang memberitahu Ashley bahwa Karim biasanya datang ke tempat itu sendirian. Sehingga Ujang bilang jika Ashley pastinya wanita spesial di mata Karim. Mengetahui hal itu, Ashley pun seketika dilanda rasa bersalah. Namun Karim bilang, "Aku hanya ingin menikmati indahnya malam ini bersamamu. Oleh sebab itu, mari kita kesampingkan segala prasangka dan nikmati suasana yang ada." Ujang lalu mengenalkan Ashley pada istrinya yang bernama Aci. Di tengah perbincangan, Aci pun mulai menceritakan tentang kisah masa kecilnya Karim. Jadi kota itu sebenarnya adalah kota kelahirannya Karim, dan sejak kecil Karim juga sudah kehilangan ayahnya yang meninggal karena sakit. Sedangkan ibunya pergi meninggalkan Karim saat usianya masih 10 tahun. Kebencian terhadap ibunya lah yang membuat Karim tak pernah percaya dengan ketulusan cinta seorang wanita. Itulah mengapa Karim juga sering disalahartikan sebagai lelaki playboy. Ternyata di balik keangkuhan dan sikap cueknya Karim, tersimpan sebuah luka yang begitu menyiksa. Ashley lalu mendatangi Karim yang sedang berada di gudang kerajinan tangan. Di sana Karim menunjukkan sebuah kendi buatannya yang dinamai sebagai kendi air mata. Sesuai dengan tradisi, saat para wanita di kota itu sedang ditinggal pergi kekasihnya, maka mereka akan menampung air matanya di dalam kendi tersebut. Dan semakin banyak air mata yang ditampung, maka kekasihnya akan semakin yakin akan ketulusan cinta wanita itu. Hingga tiba-tiba, Karim pun memberikan kendi tersebut kepada Ashley. Meski mulai merasakan adanya getaran cinta, namun Ashley mencoba menyembunyikan dengan meminta Karim mengajarinya membuat kendi. Namun hal itu justru semakin menuntun Ashley pada sebuah rasa yang dinamakan cinta. Appuyez un peu plus sur vos pouces. Nyatanya Karim telah menyiapkan sebuah kejutan spesial untuk Ashley. Karim lalu menutup mata Ashley dan membawanya ke suatu tempat. Yang ternyata Karim ini hendak mengajak Ashley menaiki balon udara. Namun tanpa Karim ketahui, si Ashley ini sebenarnya memiliki fobia akan ketinggian. Awalnya Karim sangat kewalahan untuk bisa menenangkan Ashley. Namun dengan sentuhan, belayan, dan juga untayan kalimat penenang, akhirnya Karim pun mampu menenangkan dan menyandarkan Ashley di pundaknya. Faites le vide autour de vous. Sécurité, il va rien vous arriver. Sebelum kembali ke kamarnya masing-masing, Ashley pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada Karim. Meski tergambar jelas jika keduanya sedang dilanda cinta, namun keegoisanlah yang membuat keduanya memutuskan untuk tetap memendamnya dalam diam. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, esoknya Ashley dan Karim pun pamit pada Cecep dan Meltem guna kembali ke kota Istanbul. Setibanya di sana, Karim kemudian menceritakan kebersamaannya dengan Ashley pada Dadang dan juga Tuna. Dadang kemudian tiba-tiba mempertanyakan perubahan sikapnya Karim. Sejak mengenal Ashley, mengapa Karim tak lagi mau menggoda wanita lain? Meski Karim di situ mencoba mengelak dengan berbagai alasan, namun sebagai sahabat, Tuna yakin jika Karim ini sudah jatuh cinta kepada Ashley. Di sisi lain, Ashley kembali menulis artikel tentang pengalamannya bersama Karim. Namun kali ini, Ashley menuliskan hal-hal positif seperti perubahan sikap Karim yang membuatnya kagum.
Sontak artikel itu pun mendapat tanggapan dari salah satu pengikutnya yang menyebut jika Ashley pastinya sudah terjebak ke dalam cinta. Esoknya saat menerima pesan dari Karim yang mengajaknya untuk makan malam, Ashley pun nampak begitu senang. Sebenarnya Ashley ingin sekali langsung membalas pesannya Karim. Namun karena teringat akan pesan dari salah satu pengikutnya, Ashley pun kembali bersikap jaim dan membalas pesan Karim 1 jam kemudian. Setibanya di kediaman Karim, Ashley seketika terpukau akan dekorasi dan juga kelembutan sikapnya Karim. Hal itu membuat Ashley mulai dilanda dilema. Di sisi lain, Ashley sangat mencintai Karim. Namun di satu sisi Ashley juga tak ingin mengecewakan para pengikutnya. Bahkan untuk menyembunyikan kegelisahan di hati, Ashley pun terus saja menghabiskan wine yang dituangkan oleh Karim. Sebenarnya Ashley ini telah janji pada pengikutnya untuk membuat Karim jatuh cinta. Dan setelahnya Ashley pun akan langsung mencampakkan Karim. Namun segala hal yang telah Karim siapkan di malam itu membuat Ashley terbelenggu pada rasa cinta yang semakin menggebu. Karim kemudian mengajak Ashley nonton film di halaman belakang. Selain menyuguhkan nuansa romantis, Karim juga telah menyiapkan film favoritnya Ashley. Seiring dengan hangatnya suasana, rasa gundah di hati Ashley pun perlahan mulai menghilang. Hingga di penghujung film tiba-tiba hujan turun yang menuntun keduanya pada sebuah ciuman. Di tengah gejolak nafsu yang seakan tak mampu dibendung, Ashley yang kembali dilanda keraguan lantas meminta Karim untuk berhenti sejenak. Guna menghapus kegelisahan yang ada, Ashley mencoba meyakinkan hatinya dengan bertanya pada Karim. Apakah Karim memperlakukan dirinya sama seperti gadis lain? Meski Karim telah menjawab bahwa Ashley adalah wanita spesial, namun Ashley yang masih belum percaya lantas meminta Karim untuk menceritakan sesuatu. Sesuatu yang bermakna dan tak pernah diceritakan pada siapapun sebelumnya. Karim pun akhirnya memberitahu Ashley jika piano yang tersimpan di bawah adalah piano milik ibunya. Selama ini tak ada seorang pun yang tahu. Bahkan, Karim juga tak pernah mengizinkan siapapun untuk menyentuh piano itu. Guna membuktikan ketulusan cintanya Karim, Ashley kemudian memutuskan untuk memainkan piano tersebut. Piano yang menyimpan sejuta kenangan kelam dalam kehidupan Karim. Meski awalnya Karim enggan memainkannya, namun rasa cintanya pada Ashley menuntun Karim untuk duduk dan memainkan piano itu. Seiring dengan lantunan nada yang terus menggema, perlahan Ashley dan Karim kembali terhanyut pada gejolak nafsu. Hingga malam pun ditutup dengan sebuah adegan yang sangat mewadidaukan. Esoknya Ashley diberitahu oleh teman-temannya bahwa saat ini artikel Ashley sedang menjadi trending topik. Bahkan sebagian besar wanita di Turki sudah tak sabar menantikan kelanjutan kisahnya Ashley. Saat ditanya oleh teman-temannya tentang kencan semalam, Ashley pun berbohong bahwa ia dan Karim hanya berciuman. Ashley juga bilang mulai saat ini ia tak akan melanjutkan artikelnya lagi. Melihat perubahan sikap Ashley, teman-temannya pun yakin jika Ashley sudah jatuh cinta pada Karim. Sama halnya dengan Ashley di hadapan Dadang dan Tuna, Karim juga mengaku bahwa ia dan Ashley hanya berciuman. Karena untuk pertama kalinya Karim tak meniduri wanita saat berkencan, Tuna dan Dadang pun semakin yakin jika Karim memang telah jatuh cinta pada Ashley. Dikala cinta telah tumbuh bersemi, terpaan badai pun kini mulai mendatangi. Saat Hande melihat fotonya Karim, entah mengapa raut wajahnya pun seketika berubah. Nyatanya Karimlah lelaki yang telah mencampakkannya. Mengetahui hal itu, sejenak Ashley terdiam tanpa kata. Ashley kemudian meminta maaf pada Hande. Selama ini ia terlalu angkuh dan menganggap dirinya mengetahui segala hal tentang cinta. Namun nyatanya, ia malah tertipu oleh lelaki yang telah menyakiti sahabatnya. Je vais lui faire payer pour ce qu'il a fait. Rasa cinta Ashley pun kini telah berubah menjadi benci yang harus lekas terbalaskan. Ashley kemudian mengajak Karim makan malam bersama di sebuah restoran. Seperti biasa, Karim pun datang dan menyapa Ashley dengan kecupan hangatnya. Sedangkan Ashley mulai memposisikan kamera HP-nya tepat menuju wajahnya Karim. Nyatanya Ashley ini sedang melakukan siaran langsung dengan tujuan Ashley berencana mempermalukan Karim di hadapan para pengikutnya.
Melihat sikap Ashley yang nampak dingin, Karim kemudian mengungkapkan semua isi hatinya. Karim lalu bilang, "Sebelumnya aku tak pernah jatuh cinta. Bahkan, aku juga tak percaya dengan adanya cinta. Namun sejak bertemu denganmu, aku mulai merasakan hal yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hal yang kadang tak bisa dicerna oleh logika, namun terasa indah di dalam jiwa. Untuk itu, Karim pun memohon agar Ashley mau menerima cintanya. Cinta yang pertama kali ia rasakan, sekaligus cinta yang takkan mungkin bisa tergantikan." T'as rien à me répondre? Si, je vais te répondre. Setelah sejenak terdiam, Ashley pun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya semua ini hanyalah sebuah settingan. Tujuan Ashley mendekati Karim hanyalah untuk membuat Karim jatuh cinta, sekaligus merasakan apa artinya patah hati. Lagi pula lelaki playboy seperti Karim memang pantas dicampakkan dan dipermalukan seperti ini. Selain itu, kini Karim juga sedang ditonton jutaan pengikutnya. Mr. K. Di balik kebencian yang Ashley tunjukkan pada Karim, tersimpan sebuah ketulusan cinta yang sangat sulit Ashley lupakan. Sejak saat itu Ashley dan Karim pun masing-masing tenggelam pada sebuah kekecewaan. Dikala teman-temannya merasa bangga atas apa yang telah Ashley lakukan, Ashley hanya bisa terdiam menyembunyikan kehampaan hati yang mulai ia rasakan. Esok pagi Ashley tiba-tiba dipecat atasannya tanpa alasan yang jelas. Sedangkan di sisi lain, Karim kini mulai menjadi bahan candaan bagi sebagian besar penduduk Istanbul. Saat sedang terbelenggu dalam kesedihan, Karim tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Meltem. Awalnya Karim sangat ingin mengusir Meltem. Namun saat Meltem bilang bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk membahas tentang Ashley, Karim pun seketika terdiam. Selain mengajak Karim untuk pergi ke London bersamanya, Meltem juga janji akan membalas semua perbuatannya Ashley. Dan sebagai permulaan, Meltem telah membuat Ashley dipecat dari perusahaannya. Tu l'as fait virer? Bien sûr. Saat sedang mengemasi barang, sekilas kenangan kebersamaan dengan Karim kembali melintas di benaknya Ashley. Tak lama kemudian, Ashley tiba-tiba diminta bosnya untuk kembali bekerja. Namun dengan tegas Ashley pun langsung menolaknya. Saat hendak pergi, Ashley kemudian didatangi teman-temannya dan juga teman-temannya Karim. Selain memberitahu Ashley bahwa Meltemlah dalang di balik pemecatannya, mereka juga memberitahu Ashley tentang kesepakatan yang telah dibuat oleh Meltem dan juga Karim, di mana Karim bersedia ikut Meltem ke London asalkan Ashley kembali bekerja. Menyadari ketulusan cintanya Karim, teman-temannya Ashley yang sebelumnya membenci Karim, kini berubah mendukung Ashley untuk mengejar cintanya Karim. Alhasil, mereka semua pun bergegas menuju bandara. Di saat Karim dan Meltem telah tiba di bandara, mobil Ashley dan kawan-kawan malah terhenti oleh sebuah pick-up pengangkut barang. Meski sudah memohon, namun sopir pick-up itu tetap saja ngotot dan tak mau memberikan jalan. Karena kesal, Chansu kemudian mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Hingga pada akhirnya si sopir itu pun ketakutan dan mau memberikan jalan. Oh, ça va pas me parler comme ça. Non mais con. Avance! Emir, vite. Sialnya Ashley dan kawan-kawan kembali terjebak kemacetan. Untungnya, Ashley tanpa sengaja bertemu dengan lelaki yang pernah menggodanya di pesta. Mengingat waktunya sudah mepet, Ashley pun berhasil membujuk lelaki itu untuk mau mengantarnya ke bandara. Namun setibanya di sana, lagi-lagi Ashley terjebak antrian para penumpang. Di tengah keputusasaan, Chansu tiba-tiba menelepon dan memberitahu Ashley bahwa ia telah membelikan tiket menuju London. Sontak Ashley pun nekat memotong antrian dan berlari menuju gerbang keberangkatan. Pardon. Sedangkan di sisi lain nampak Karim dan Meltem yang telah menaiki pesawat. Tanpa sengaja, Karim kemudian mendengar salah satu penumpang yang sedang membahas tentang postingan terakhir di blognya Ashley. Karim yang penasaran lalu bergegas untuk mengeceknya. Dalam postingan itu, Ashley mengungkapkan semua penyesalan di hatinya. Penyesalan karena telah menyia-nyiakan Karim, lelaki yang sangat ia cintai. J'ai brisé le cœur. Et surtout, j'ai brisé l'histoire qui aurait pu être magnifique avant même qu'elle commence. Pour le prochain vol, vous dites? Il faut absolument que je descende. Kerem, Bersamaan dengan Karim yang memutuskan untuk turun dari pesawat, nampak Ashley yang nekat menerobos gerbang keberangkatan. Hingga pada akhirnya, Ashley dan Karim pun kembali dipertemukan. Seketika cinta keduanya pun kembali bergejolak di dalam jiwa.
Ashley juga bilang, seandainya kau pergi, maka kendi ini tak akan mungkin bisa menampung air mataku lagi. Untuk itu, tetaplah di sini dan jadilah kekasihku. Kalimat Ashley itu pun seketika menuntun keduanya untuk saling berciuman. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, seperti pepatah kuno mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan ngantuk juga. Dan sepandai-pandainya kalian mempermainkan cinta pasti akan patah hati juga. Dan satu hal lagi, stop tipu-tipu dan bayarlah hutang tepat waktu. Sebelum menutup videonya, bagi kalian yang ingin request film romantis bisa langsung aja tulis di kolom komen. Atau mungkin bagi yang mau curhat tentang hutang, percintaan, atau penderitaan bisa juga tulis di kolom komen. Ya pokoknya bebas lah. Terima kasih buat kalian semua para penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi. Karena tanpa kalian, saya tidak mungkin bisa gajian. Ya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.